Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Ella Windy Savitri dari 7A PAUD IAI Al-Qodiri Jember akan mereview kembali tentang ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Kyai Haji Ahmad Muzakisah. Ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, ajaran tasawuf akhlaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bidang tasawuf. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai makam atau kedudukan makrifat di sisi Allah. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Misalnya konsep taharah, yaitu artinya bersuci. Berikut ini penjelasan sebagai dikutip dari buku Akidah Akhlak yang ditulis oleh Syihabul Milahuddin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membahas sedikitnya sekitar 62 nasihat. Tema-tema yang diangkat berputar pada cara mengelola dan mendidik jiwa, hawa nafsu, dan membersihkan hati. Perkara yang perlu ditekankan pertama kali adalah memahami arti tauhid, yang merupakan inti dari ajaran agama. Al-Jailani menegaskan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala ketika takdir turun berarti ketiadaan agama. Tauhid nihil dan sirnalah arti tawakal dan keikhlasan. Melalui kitab Fath al-Rabbani wa al-Waid ar-Rahmani ini, Al-Jailani menyampaikan nasihat dan petuah-petuahnya agar mengendalikan hati dan nafsu serta solusi atas persoalan tersebut. Al-Jailani memberikan nasihat agar terhindar dari keburukan nafsu dengan cara terus melatih dan menempanya. Tak kala nafsu berhasil ditaklukkan, segalanya akan menjadi baik. Nafsu pun akan serasa dengan segala bentuk ketaatan dengan meninggalkan maksiat. Allah berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi ridanya." Quran Surat Al-Farj ayat 89. Kendati demikian, Al-Jailani mengharapkan setiap kaum muslim agar tetap menjaga kemurnian hati. Jika hati baik, seluruh tindakan akan baik pula. Seperti yang disabdakan Rasulullah, Al-Jailani mengatakan, untuk menauhidkan Allah sampai tidak terdapat sedikit pun unsur syirik di hati. Al-Jailani juga mewanti-wanti dan memberikan nasihat agar seseorang lebih banyak menyibukkan diri dengan berbuat kebajikan ketimbang mengurusi dan menjelek-jelekan orang lain. Janganlah mengejek suatu kaum, sebab bisa jadi kaum yang kamu ejek itulah lebih baik daripada kamu yang mengejek. Yang paling penting, paparnya lebih baik seorang itu menasihati, membimbing, dan mengarahkan dirinya terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain. Tuluskan niat dan bersihkan amal hanya untuk Allah semata, sebab akan sangat sulit menyadarkan pihak lain tanpa berbenah terlebih dahulu. Kuncinya, lanjut Al-Jailani, ada di hati, dan dia bukan hanya ada dalam lisan, perkataan, serta tidak perlu juga terlalu diumbar ke publik. Untuk ajaran Kyai Haji Ahmad Muzakisah, di kalangan masyarakat tertentu, para kiai memperoleh posisi yang amat istimewa karena
Dengan kemampuan dan pengetahuan itu, mereka telah menempatkan dirinya sebagai ulama, pewaris Nabi Muhammad SAW, atau menjadi penjaga utama proses sosialisasi ajaran Islam. Anggapan seperti ini dalam perkembangan selanjutnya menjadi tali pengikat emosi religius baik lapisan bawah yang kebanyakan mencirikan tradisional agraris maupun lapisan menengah yang telah mengenyam pendidikan modern. Berkembanglah kemudian hubungan kiai santri yang khas dan menggambarkan suatu kepatuhan yang hampir tanpa syarat. Sikap hormat, takzim, dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu mutlak dan diperluas sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya dan fortiori ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Kepatuhan ini bagi pengamat luar tampak lebih penting daripada usaha menguasai ilmu, tetapi bagi kiai itu merupakan bagian integral dan ilmu yang akan dikuasai. Tradisi kepatuhan tersebut kemudian melahirkan sikap, persepsi, dan perilaku politik yang unik. Pada umumnya, para jamaah yang merupakan pengikut setia kiai menjadikan fatwa sebagai referensi utama dalam menyikapi dan mengakomodasi peristiwa dan kejadian politik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.